sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat bertemu dan berkumpul pada praktek coaching dan latihan sebagai pengamat dengan bimbingan Ibu Lilik Rahmawati dan pengajar praktek Bapak Robi Anggara. Perkenalkan kelompok kami. Dengan anggota kelompok pertama ada Bapak Ihsan Budiman, kedua ada Ibu Nur Aifah, dan ketiga saya sendiri Bapak Muhammad Ansori. Pada sesi ketiga kali ini, dengan kasus 3 yang akan menjadi coach adalah Pak Ihsan, yang menjadi coach adalah Bu Aifah, dan saya sendiri Bapak Ansori akan menjadi pengamat. Pada sesi kali ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal mengenai kegiatan coaching yang akan dilakukan oleh kami. Saya akan mengajukan pertanyaan terkait ada beberapa rubrik yang ingin saya kembangkan. Saya akan mengamati alur tirta, yaitu tujuan umum, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Jadi keempat hal dalam alur tirta yang akan saya amati dalam kegiatan coaching kali ini, semoga nantinya akan tampak kegiatan keseluruhan yang terpenuhi alur tirta. Baik, kita mulai saja. Sedangkan kompetensi yang dimiliki Coach Pak Ihsan, kira-kira nih apa yang perlu dikembangkan dari Pak Ihsan kira-kira? Ini ada 3 kompetensi Pak yang ingin saya kembangkan kesempatan kali ini. Yang pertama Pak adalah kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, ada 3 hal kompetensi yang sudah saya catat Pak ya dalam sesi kita hari ini. Alhamdulillah ketiga kompetensi yang ada pada coaching yang akan Bapak kembangkan. Nah, baik Pak, kira-kira nih dari ketiga kompetensi tersebut kira-kira yang ingin Bapak spesifikkan secara khusus kira-kira apa nih Pak? Kalau dari 3 kompetensi yang saya ingin kembangkan itu Pak, yang spesifik mungkin saya arahnya ke pertanyaan berbobot Pak. Pertanyaan berbobot ini tujuannya adalah untuk membantu coach dalam menemukan solusi dari permasalahannya Pak. Oke, pertanyaan berbobot ya Pak, luar biasa Pak. Apa indikator atau harapan dari Bapak mengajukan pertanyaan berbobot dan bagaimana bisa menjadi coach yang baik, serta harapan seperti apa yang Bapak inginkan nanti Pak? Oke Pak, sebagai coach yang baik Pak, itu seorang coach itu bisa mengarahkan coach untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi coach Pak. Kemudian yang kedua itu bisa memunculkan ide-ide baru Pak dari apa yang dibahas antara coach dan coach. Kemudian yang ketiga Pak, yang ketiga itu akan menimbulkan sebuah atau menghasilkan sebuah pengetahuan yang baru Pak, atau pengalaman yang baru Pak dari coach dan coach. Wah, luar biasa nih Pak ya. Baik Pak, yang Bapak sampaikan sudah saya catat beberapa hal yang tadi disampaikan. Nah, berarti Pak Ihsan nanti menginginkan bahwa coach Bu Aifah nanti mendapatkan solusi atas masalah yang dihadapi Pak ya, dan dapat memunculkan ide-ide baru. Bukan seperti itu Pak? Betul sekali Pak. Apa yang Bapak katakan tuh tepat sekali Pak. Baik Pak. Mudah-mudahan hari ini bisa saya laksanakan Pak. Baik, siap Pak. Nah, untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Ihsan sebagai coach dan Bu Aifah sebagai coach untuk bisa langsung berpraktek
Saya akan coba nanti menuliskan beberapa hal tulisan terkait dengan alur tirta nanti, Pak. Baik, silakan boleh dimulai Pak Ihsan dan Bu Siti Nur Aifah. Terima kasih Pak Sori. Izin memulai Pak. Ini ada kasus. Kasus ini adalah yaitu seorang guru yang bernama Ibu Aifah tidak mau melakukan pengembangan diri meskipun sudah sangat dituntut oleh pekerjaan dan karirnya. Sudah sering kali diarahkan oleh kepala sekolah, bahkan didorong dan diberi semangat oleh rekan sejawat, namun tetap belum bergerak juga. Coach berbincang santai dengan coach yaitu Ibu Aifah dan bertanya tentang masalah yang dihadapi oleh teman sejawatnya itu. Percakapannya adalah sebagai berikut. Assalamualaikum Bapak Ihsan. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu Aifah? Nih kebetulan sekali nih kita bisa ketemu di sini. Bagaimana kabar Ibu? Nggih, alhamdulillah. Kabar saya hari ini baik, Pak. Alhamdulillah Bu. Pas sekali nih kebetulan bisa ketemu dengan Ibu. Saya ini sudah lama sekali loh Bu cari kesempatan untuk bisa ngobrol-ngobrol dengan Ibu. Hari ini Ibu tidak sibuk, bisa menyempatkan waktu untuk ngobrol dengan saya Bu? Iya, kebetulan Pak, hari ini saya tidak sibuk. Tidak apa-apa Pak, malah saya senang Pak hari ini bisa mengobrol dengan Pak Ihsan. Kebetulan kelas saya juga ini Pak lagi pelajaran agama, jadi saya belum masuk Pak. Mungkin habis istirahat nanti saya baru masuk kelas Pak. Tapi apa gerangan ya Pak Ihsan, saya agak sedikit deg-degan nih. Sepertinya Pak Ihsan serius nih. Apa ada hal yang penting ya yang Pak Ihsan ingin bicarakan dengan saya? Enggak Ibu, santai aja lah. Ini kan cuma ngobrol-ngobrol doang Bu. Jadi begini Bu, saya ini beberapa bulan ini mengamati Ibu. Saya juga tanya-tanya dengan teman-teman kita Bu. Kalau saya lihat Ibu ini kok terlihat tidak bersemangat begitu Bu mengikuti pelatihan-pelatihan dalam akhir-akhir waktu ini Bu. Benar begitu Bu? Begini Pak ya, bukannya sebenarnya saya ini tidak mau mengikuti pelatihan Pak seperti teman-teman yang lainnya. Tapi begini Pak, banyak sekali Pak pekerjaan saya di rumah. Bapak tahu sendiri kan gimana perempuan itu di rumah, apalagi sebagai ibu rumah tangga, punya anak 2 Pak, harus ngurusin anak yang masih kecil-kecil, belum berangkat sekolah, ini nganter dulu Pak ke pengasuhnya, kemudian balik lagi Pak. Belum lagi saya juga harus merawat orang tua saya yang lagi sakit-sakitan, terus suami saya juga Pak, beres-beres rumah juga. Kemudian saya juga harus ini Pak, harus bisa bersosialisasi dengan tetangga. Kan nggak enak Pak kalau saya nggak menghiraukan tetangga Pak. Oh begitu ya Bu ya. Saya paham sekali Bu dengan keadaan dan permasalahan Ibu. Kayaknya sih Bu, apa yang Ibu hadapi itu mirip-mirip aja Bu dengan apa yang kita hadapi sama-sama yang ada pegawai-pegawai yang ada di sekolah kita Bu. Kami juga Bu atau kawan-kawan juga itu punya keluarga yang harus juga diperhatikan Bu. Kemudian juga sama-sama lah kita juga punya tetangga Bu. Ya pastilah kita harus bersosialisasi dengan mereka Bu. Dan yang lebih luar biasa lagi Bu, ada kawan-kawan kita Bu yang ya honorer lah kalau kita sebut di sekolah kita itu Bu. Mereka kan kalau cuma mengharapkan penghasilan yang ada di sekolah kan waduh minim sekali Bu. Ya mereka itu kan pastinya di luar jam jam mengajar di sekolah kita, mereka juga akan mencari penghasilan yang ada di luar Bu.
Kalau menurut saya, eee, Ibu kira-kira punya permasalahan lain Bu selain itu Bu? Ya juga sih Pak. Begini Pak, sebenarnya tidak masalah itu saja Pak. Saya itu tidak mau ikut pelatihan online. Malu ini Pak sebenarnya saya. Saya itu Pak kurang ahli di dalam teknologi. Saya ini gagap teknologi Pak sebenarnya. Sebentar-bentar lagi materi yang disampaikan di pelatihan hari ini apa, besok materinya apa lagi. Besok gonta-ganti Pak. Jadi saya bingung Pak. Saya mau fokus di satu hal saja nih Pak sepertinya. Oh begitu ya Bu? Iya Pak. Begini ya Bu ya, eee, kita sama-sama tahu Bu, sekarang itu perkembangan teknologi itu begitu pesat yang terjadi apalagi di akhir-akhir ini Bu. Anak-anak kita pun Bu, mereka juga kita sebut sebagai generasi-generasi milenial Bu. Nah, berarti otomatis Bu kita tidak ada pilihan Bu, bisa mengimbangi dengan, apa yang mereka dapatkan di luar Bu. Nah, takutnya gini Bu, siapa tahu nanti pengetahuan mereka bisa lebih lebih jauh daripada kita. Itu mungkin, harus kita hindari Bu dalam kegiatan belajar kita Bu. Nah kemudian Bu, eee, untuk dapat melaksanakan atau mengikuti perkembangan-perkembangan zaman tadi Bu, kalau menurut saya sih Bu, ya kita maunya ya terbuka Bu, terbuka dengan, perkembangan dan kemajuan teknologi pada saat ini Bu. Ya, terima kasih Pak buat pencerahannya. Begini Pak, saya pikir juga saya malu nih Pak. Saya aja dengan anak di rumah kadang Pak, eh, malu Pak. Soalnya lebih bisa anak saya tentang teknologi. Saya juga merasa malu Pak. Nah, mulai hari ini mungkin dari pencerahan yang Bapak Ihsan berikan, saya akan mencoba merubah pola pikir saya, mindset, cara berpikir saya Pak, mencoba untuk mengikuti pelatihan-pelatihan nantinya Pak. Wah mantep Bu, luar biasa Ibu nih. Lalu, dari hal tersebut Bu, komitmen apa kira-kira Bu yang harus atau Ibu lakukan untuk menjalankan rencana ini Bu? Insya Allah ya ini Pak ya. Nah mulai sekarang saya ini berusaha tidak akan santai lagi loh Pak ya. Kemudian saya akan mengikuti perkembangan yang ada ya, apalagi kan kata Bapak tadi perkembangan zaman itu semakin pesat dan kita harus mengikutinya. Kalau kita tidak mengikutinya kita akan ketinggalan. Nah kemudian saya juga akan berusaha mengatur waktu saya sebaik-baiknya, agar nanti saya bisa mengikuti banyak hal Pak. Jadi saya akan memprioritaskan mana yang menjadi tugas saya di sekolah Pak. Kemudian saya juga ini Pak akan lebih aktif mencari pelatihan yang saya senangi. Nah jadi sesuai dengan kompetensi diri saya Pak. Kemudian saya juga ini akan berusaha belajar otodidak melalui YouTube Pak dan sarana lain terhadap hal yang ingin saya dalami Pak. Misalnya bagaimana cara mengikuti pelatihan secara online. Nah, nanti kan saya bisa buka-buka YouTube ya Pak ya atau Google bagaimana nantinya saya bisa mengikuti pelatihan Pak ya. Nah, kemudian juga saya tidak hanya diam saja Pak sekarang. Saya juga harus ini bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat saya nantinya Pak. Kalau saya punya masalah nanti saya mungkin akan minta pendapat rekan sejawat saya untuk mengatasi permasalahan saya Pak. Begitu Pak. Wow, luar biasa Ibu Ipah ini ternyata. Artinya tidak seperti yang saya pikir pada awal itu atau seperti pikiran kawan-kawan sekalian. Ternyata Ibu Ipah ini punya semangat yang luar biasa untuk dapat ibaratnya tuh upgrade diri. Wah, mengupgrade diri. Saya sudah tidak sabar nih melihat versi Ibu Ipah setelah hari ini nih Bu.
Terus Ibu, eh, bagaimana Bu perasaan Ibu setelah bincang-bincang ngobrol-ngobrol dengan saya pada hari ini Bu? Perasaan saya pada hari ini senang ya Pak ya, terutama hari ini saya bisa mendapat pencerahan dan saya mencoba pola pikir saya Pak untuk lebih baik lagi. Nah, dan mulai besok Pak, saya ini akan mengatur pekerjaan saya di rumah Pak, supaya tidak mengganggu tugas dan kewajiban saya di sekolah Pak. Kemudian saya juga akan belajar lebih giat lagi Pak, dan terus berusaha untuk mengembangkan diri menjadi lebih baik agar saya bisa menjadi pendidik yang lebih baik lagi, Pak. Oke, berarti itu komitmen Ibu ya? Ya Pak, rencana saya seperti itu Oke, Pak. itu komitmen Ibu akan saya pegang. Kalau begitu kita jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Ibu kalau perlu saya gak usah sungkan-sungkan Bu, langsung aja lah tegur saya, ajak ngobrol, gak apa-apa Bu, kita santai aja Bu. Baik Bu, mungkin ini saya ada kelas lagi nih, jadi maaf Bu, saya harus mengajar lagi untuk melanjutkan perjuangan saya ini Bu. Nah ini jam saya masih banyak Bu. Oke, saya permisi ya Bu ya. Ya, terima kasih Pak ya buat ini Pak. Motivasi Bapak ini sangat luar biasa loh Pak. Bahwa saya bisa berubah lebih baik dan komitmen saya nantinya saya akan pegang Pak, supaya nanti bisa meningkatkan kinerja saya Pak nanti sebagai guru. Saya akan berusaha lebih aktif Pak mengikuti pelatihan-pelatihan ke depannya. Saya sangat berterima kasih karena Bapak sudah meluangkan waktu buat saya untuk mendengarkan permasalahan saya, sehingga pada hari ini saya merasa tercerahkan dan membuka pikiran saya selebar-lebarnya Pak untuk berusaha lebih baik lagi. Terima kasih Pak. Iya, Monggo sama-sama Bu. silakan. Nggih, Sama-sama lanjutkan Bu. tugas Bapak. Nggih. Oke, siap Bu. Nggih. Ibu juga merupakan sebuah banyak menginspirasi saya Bu, dan juga banyak pengetahuan sekali hari ini hasil dari ngobrol kita ini Bu, banyak sekali pengetahuan baru yang saya peroleh Bu. Oke Bu, saya permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Ihsan. Oke, terima kasih Kak Iksan dan Ibu Aifa. Tepuk tangan untuk Bu Aifa dan Kak Iksan bro, luar biasa untuk praktek coaching pada pagi hari ini. Oke, baik, terima kasih sudah berpraktek coaching untuk hari ini. Sebagai pengamat, tadi saya sudah mencatat alur tirta ya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Pak Iksan dan Bu Aifah. Namun sebelumnya menyampaikan hal tersebut, saya ingin merefleksi dari kegiatan hasil coaching yang telah dilakukan secara umum dengan menggunakan alur tirta. Saya secara umum sudah melihat Pak Iksan dan Bu Aifah sudah menerapkan alur tirta dengan baik Bu. Nah, diantaranya adalah tujuan yang disampaikan sudah sangat jelas, yaitu tentang masalah yang dihadapi oleh coach. Kemudian identifikasinya, coach memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach dapat mengidentifikasikan masalah dan potensi dirinya. Jadi sudah bisa menggali menggali masalah-masalah yang ada pada coach. Kemudian yang ketiga, rencana aksi. Pertanyaan yang diberikan oleh coach membantu coach untuk bisa membuat rencana aksi agar dapat menyelesaikan masalah dengan baik. Jadi sudah bisa membantu coach untuk bisa membuat rencana-rencana aksi yang akan dilakukan untuk pertemuan selanjutnya. Kemudian yang terakhir adalah tanggung jawab. Pemberian pertanyaan berupa komitmen yang akan dilakukan oleh coach membuat masalah bisa diselesaikan dengan baik dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi secara umum alur tirta sudah diterapkan dengan baik. Luar biasa Pak Ihsan dan Ibu Siti Nur Aifah. Baiklah, di awal tadi
Bapak Ihsan selaku coach ingin mengembangkan kompetensi dengan kemampuan menyampaikan pertanyaan berbobot ya Pak Ihsan. Itu juga sudah tampak Pak. Nah, coach juga sudah menjawab dengan beberapa pertanyaan yang disampaikan tadi oleh Pak Ihsan. Kemudian beberapa pendapat Bu Aipah juga bagaimana dia menyelesaikan masalah dengan baik, dan Pak Ihsan selaku coach sangat luar biasa nih Pak, sudah mampu memancing coach untuk menyampaikan solusi atas permasalahannya. Jadi coach sudah menggali dari beberapa permasalahan yang terjadi pada coach, dan pada akhirnya coach menemukan solusi dari masalah tersebut. Kemudian selanjutnya untuk Pak Ihsan nih, setelah melakukan kegiatan coaching nih Pak, indikator apa yang sudah dapat Pak Ihsan kembangkan nih Pak dalam kegiatan coaching pada pagi hari ini? Untuk kegiatan coaching hari ini Pak, indikator yang sudah saya laksanakan itu yaitu Pak memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot Pak. Pertanyaan berbobot ini Pak, buktinya sudah dapat menggali informasi dari coach dan menemukan solusi atas permasalahannya Pak. Oke Pak, wah luar biasa nih Pak. Saya sudah melihat memang Pak Ihsan memang sangat pro banget nih, sudah luar biasa bisa menggali potensi-potensi atau hal-hal yang terjadi pada Ibu Siti Nur Aipah. Nah, pertanyaan yang berbobot yang digali udah luar biasa dan juga mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach. Baiklah Pak, yang selanjutnya andaikan di waktu lain atau di kegiatan lain kita sebagai pendidik Pak Ihsan diberikan waktu untuk mengembangkan kemampuan coaching, kira-kira kompetensi apa nih Pak yang Bapak ingin kembangkan lebih lanjut tadi Pak? Mungkin ini mendengarkan aktif mungkin Pak, dengan cara menyimak permasalahan yang dihadapi coach dan juga kehadiran penuh Pak untuk fokus pada apa yang diceritakan oleh coach Pak, sehingga saya mudah menangkap kata-kata apa istilahnya itulah kata-kata pokok atau kata-kata kunci di dalam pelaksanaan pelaksanaan coaching ini Pak. Wow, betul Pak. Tadi saya juga luar biasa tadi kata Pak Budiman mengambil kata kunci tadi ya Pak, luar biasa. Nah, semoga nantinya Bapak bisa mengembangkan keterampilan coaching di kemudian hari Pak ya dengan rekan sejawat lainnya. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Ihsan untuk merefleksikan praktek coaching yang telah kita lakukan pada hari ini nih Pak. Oke, terima kasih Pak Ansori. Saya akan mulai refleksi saya, yaitu hari ini alhamdulillah kita dapat melaksanakan kegiatan coaching ini dengan baik dan lancar juga. Alhamdulillah sinyal juga, ini jaringan juga bersahabat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sampai kita selesai ini bisa tetap bertahan seperti ini Pak. Amin. Jadi alhamdulillah Pak, pada praktek coaching saya dapat mempraktekkan alur tirta dengan baik, yaitu dimulai dari tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan terakhir tanggung jawab. Selain itu juga Pak, saya juga mampu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk dapat menggali potensi dan juga permasalahan yang ada pada coach. Selanjutnya kemampuan yang perlu saya tingkatkan Pak adalah kemampuan mendengarkan secara aktif Pak, untuk memperoleh kesimpulan dari kata kunci pertanyaan saya tadi Pak. Kemudian saya akan lakukan menghadirkan diri secara penuh Pak. Artinya memang saya ini fokus, nah begitu Pak, menghadirkan diri secara penuh dengan cara menyimak cerita atau obrolan yang disampaikan oleh coach Pak. Kemudian juga Pak, saya juga akan meningkatkan kompetensi untuk melaksanakan tahapan pertanyaan yang digunakan
coach dalam coaching Pak dengan model Tirta agar nantinya akan membuat sebuah ibarat itu ide-ide baru Pak. Nah, saya juga akan terus berlatih coaching dengan rekan sejawat saya Pak, agar kemampuan coaching saya ini Pak sebagai pengamat ataupun sebagai coach itu bisa lebih baik dan lebih sempurna lagi Pak. Mungkin begitu Pak, terima kasih. Baik Pak, luar biasa, terima kasih banyak Pak. Saya beralih kepada Ibu Aipah nih. Bu Aipah, boleh silakan berikan umpan balik Pak pada Pak Ihsan sesuai kegiatan coaching yang telah dipraktekkan tadi, Bu Aipah. Ya, terima kasih Pak Ansori. Alhamdulillah Pak, setelah saya di-coach oleh Pak Ihsan, saya sangat merasa senang sekali karena saya terbantu dalam menyampaikan ide-ide baru yang muncul dari diri saya sendiri yang digali melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Pak Ihsan sampaikan. Kemudian saya juga bisa menyelesaikan dan menemukan solusi atas masalah yang tengah saya hadapi, karena Pak Ihsan ini tadi sudah mengarahkan tindakan yang akan saya lakukan ke depannya. Beliau juga menyampaikan pertanyaan berbobot tersebut tentunya dari Pak Ihsan itu mendengarkan secara aktif terlebih dahulu, sehingga beliau mengetahui secara fokus masalah yang sedang saya hadapi. Kemudian pada refleksi ini saya juga menyampaikan saya sangat senang sekali bahwa saya bisa di-coach oleh Bapak Ihsan. Mungkin kedepannya dari praktik coaching ini mendapat kebermanfaatan untuk kita semua. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih banyak buat Pak Ihsan dan Ibu Siti Nur Aipah yang sudah luar biasa mempraktekkan coaching pada pagi hari ini. Demikian praktek coaching ini, semoga dapat meningkatkan kompetensi diri kita sebagai guru, karena coaching ini adalah merupakan salah satu teknik dalam menyelesaikan permasalahan melalui tahapan yang kreatif dan memicu pemikiran-pemikiran potensi diri bagi coach. Saya sebagai pengamat meminta maaf jika ada kata-kata yang salah. Kita akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.